Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kevin Ferdiansyah di channel YouTube Olympus. Oke, di sini saya akan membahas mengenai while loop dan juga for loop dalam Python ya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke guys, di sini ada while loop dan juga for loop. Nah, di sini apa itu while loop dan juga for loop? While loop adalah metode perulangan di mana ada kondisi yang harus dipenuhi supaya looping bisa berjalan. Sedangkan for loop digunakan untuk mengulang melalui sebuah urutan, baik itu berupa daftar, tuples, kamus, himpunan, atau string. Ini kurang mirip dengan kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain dan lebih bekerja seperti metode iterator yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lain. Next ya. Ayo kita besarin. Python memiliki dua perintah loop, yaitu while loop dan juga for loop. Dengan while loop kita dapat mengeksekusi sekumpulan pernyataan selama kondisi benar. Sedangkan dengan for loop kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar, tuples, set, dan lain-lain. Sifat while loops. Ada 3 sifat while loop, yaitu yang pertama ada break statement. Dengan break statement kita dapat menghentikan perulangan meskipun kondisi while benar. Yang kedua ada the continue statement. Dengan continue statement kita dapat menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan iterasi. Dan yang ketiga ada else statement. Dengan else statement kita dapat menjalankan satu blok kode satu kali ketika kondisinya tidak lagi benar. Next, continue while loops. Contoh while loops. The break statement. Nih contohnya ya guys. Nanti kita akan masukkan ke Visual Studio Code. Silahkan dilihat-lihat dulu. Ini adalah studi kasus yang saya buat sendiri. Jadi sini ada studi kasusnya, itu ada angka 60, 30, 10. Pokoknya seperti ini. Nanti kita drag ke Visual Studio Code. Next ada sifat dari for loop. Yang tadi kan ada while loop, sekarang ada for loop. Looping through strings. Bahkan string adalah objek yang dapat diubah, berisi serangkaian karakter. Nah ini. Yang kedua ada the break statement. Dengan pernyataan break kita dapat menghentikan sebuah perulangan tersebut melewati semua item. Yang ketiga ada the continue statement. Dengan pernyataan continue kita dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan. Dan yang terakhir ada the range function. Untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu, kita dapat menggunakan fungsi range. Fungsi range mengembalikan urutan angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah secara default dan berakhir pada angka tertentu. Oke, di sini saya akan mempraktekkan langsung lewat Visual Studio Code ya. Oh ya, sebelumnya di sini saya udah ngedrag semua codingan yang tadi ada di PowerPoint ke dalam Visual Studio Code. Jadi ini tinggal dieksekusi aja. Dari sini ada the break statement. Contohnya itu ya seperti ini. I sama dengan 10, while sama dengan I lebih besar daripada 60. Print I if I sama dengan 50, break. Nah, kita coba kita jalankan di sini ya. Mana? Nih run. Oh sorry ini. Nah kita run. Kita akan lihat hasilnya. Nah seperti ini. Kenapa guys seperti ini? Saya akan menjelaskan. Jadi di sini diperintahkan jika bilangan i itu kan 10, apa sih namanya, kelipatan 10. Nah di sini
I++ itu jadi 10 ke atas, 10 bertambah 10 gitu, 10, 20, 30. Nah, seperti ini. Kenapa di sini sampai 50 doang? Karena di sininya tertulis I sama dengan 50. Jika I sama dengan 50, jadi break, jadi berhenti. Jadi dia tidak sampai 60. Coba kita ganti, ini jadi 60. Apakah dia akan breaknya ke 60? Coba kita akan lihat sama-sama ya. Tidak, karena ininya masih 60. Coba seperti ini 70. Nah, jadi ada batas 10 gitu. Nah, seperti ini guys ya. Ini beda kan ya. Ini 50, ini 60. Seperti itu. Next, kita lanjut. Kita bersihkan dulu. Ada the continue statement. Di sini ada I sama dengan 0, while sama dengan I lebih besar dari 6, I++, berarti I-nya naik nanti ya, jadi 1 ke atas ini. Jika, if itu kan jika ya, jika I sama dengan 3, continuous print. Oke, kita akan terapkan. Kita run saja. Nah, seperti ini guys. Kenapa di sini 3-nya tidak ada? Karena di sininya diperintahkan kalau ada if jika 3, maka di sini akan berlanjut. Tapi kalau di sini diubah jika 4, maka di sininya 4-nya akan hilang. Coba kita coba ya. Nah, sini 1 2 3 4 5 6. Kenapa masih berlanjut? Karena coba kita utak-atik ya. Coba kita di sini 7, tapi di sini 1. Pasti satunya hilang. Dan jika satunya hilang, maka bilangannya akan berlanjut jadi ke 2, 3 sampai 7. Nah, seperti ini kan, bener kan? Oke, next. Kita ada else statement dari while loop ya. Ini masih while loop. Kita akan jalankan. Nah, ini dia hasilnya guys. Kenapa di sini sampai 6 doang? Karena di sininya I itu lebih kecil daripada 7. 7 itu lebih besar dari I. Jadi bilangan yang lebih kecil dari 7 itu kan 1 sampai 6. Coba kita di sininya diganti 15. Apakah berubah? Nah, seperti ini ya guys. Jadi bilangannya itu akan meniruti sesuai dengan while ini. Jadi ini nih istilahnya lebih kecil dari bilangan yang ada di sini. Berarti ada 1 sampai 14 kan? Seperti itu. Lanjut. Kita ada, ini udah masuk ke ini ya, apa, for loop ya. Karena while loop itu ada 3 doang. Kalau for loop ada 4. Ini udah masuk ke for loop. Kita coba. Nah, ini nanti bilangan yang ada di maksudnya kata-kata yang ada di dalam kutip ini nantinya akan diidentifikasikan alfabetnya atau huruf per huruf seperti monkey ini ya, monkey. Nah, seperti ini. Pertama ada huruf M, O, N, K, E, Y. Kita boleh ganti apa aja, misalnya dengan nama saya Kevin. Bukan sini ya. Ini clear aja. Sini kita boleh ubah apa aja suka hati kita. Nah, sini ada Kevin. Nanti dia akan mengidentifikasikan huruf per huruf. Seperti ini, nah Kevin ya, sudah ya. Oke, next kita ke the break statement. Oke, coba kita jalankan the break statement. Di sini ada
animals, ada jenis-jenis, bukan jenis sih, tapi menyebutkan macam-macam hewan, ada monkey, cat, dan dog. For X sama dengan, maksudnya for X in animals, jadi X nya itu adalah hewan. Print X, jadi kita akan ngeprint si hewan ini. Jika X sama dengan cat sama dengan brick. Coba ya, kita jalankan. Nah, jika di sininya kan cat kan, kenapa dognya nggak termasuk? Karena di sini bricknya itu kata-kata cat. Coba kita ganti kata-kata yang lain ya, apa ya? Dolphin ya mungkin ya. Karena dolphin ini tidak ada di daftar animals, jadi nanti dia akan menyebutkan semua yang ada di sini, semua yang ada di data. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mau berhenti itu kita harus menyebutkan animals yang ada di dalam ini. Coba kita akan copy monkey, apakah tidak ada? Apakah kosong hasilnya? Nah, error karena monkey ini dia awal-awal ya, jadi tidak bisa di break. Coba kita di sini, bisa ya? Bisa nggak? Nah, ternyata bisa guys. Jadi monkey ini kalau di break tetap aja menyebutkan monkey sendiri, tidak ada dog, tidak ada cat dan dog. Oke, lanjut. Di sini ada the continue statement. Di sini saya ambil studi kasusnya mobil ya. Di sini bentar saya akan menjelaskan nih. Di sini kan ada mobil nih, daftar mobil Pajero Innova Mobilio. For untuk X itu di dalam mobil, jika X sama dengan Innova maka continue, maka akan berlanjut. Coba. Nah, seperti ini Pajero Mobilio. Karena di sini continuousnya itu Innova itu kan masuk ke dalam daftar mobil ya. Coba kita ganti ini dengan mobil yang lain. Nanti Innova akan tersebut ya. Nah, seperti ini ya guys. Dan yang terakhir ada the range function. The range function ini simple ya. For X in range 20, print X. Jadi nanti kita akan menyebutkan angka dari 1 sampai 20. 19 sih. Karena kenapa 19? Ya bentar ya. Kenapa di sini 1 sampai 19 doang? Karena di sini nolnya itu disebut 1, guys. Jadi kita ngitung dari 0 ini. Ini 1, 2, 3. Nah, yang terakhir di 19 ini disebutnya 20 kalau dalam bahasa pemrograman ya. Jadi range-nya 20. Coba kita ubah. Kita mau range-nya berapa nih? 1000 misalnya ya. 1000. Oke. Apakah yang terjadi? Apakah sampai 999? Bisa saja. Nah, ini dia. Panjang kan? 999, betul? Betul. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya ini bisa berapa saja, sesuka hati kalian. Oke. Jadi seperti itu praktek dari saya. Kita kembali ke PowerPoint. Oke, langsung aja kesimpulannya. Dari materi yang sudah dijelaskan, kita mengetahui bahwa while loops digunakan untuk menjalankan blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Nah, yang kedua lagi ada harus diawasi agar tidak menghasilkan loop tak terbatas. Jadi harus ada pembatasnya ya while loop itu. Sedangkan for loop cocok untuk iterasi melalui elemen dalam struktur data terstruktur seperti list, tuples, dan string. Berguna jika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Tuh, gitu guys perbedaannya.
Oke guys, segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nantikan kembali video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.